Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Habib Hidayat dengan NIM 202111133 dari kelas manajemen 2C. Di sini saya akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia. Soal pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor-faktornya: 1. Kurang ketelitian dalam menulis. 2. Penguasaan bahasa yang masih kurang. 3. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. 4. Kecenderungan seseorang menomorduakan tata tulis dibandingkan dengan ide karangan. Contoh ejaan yang salah. Di kampus. D-nya disambung dengan kampus. Ini yang salah. Yang benar adalah D-nya dipisah dengan kampus. Terima kasih. Ini ejaan yang salah. Yang benar adalah terima kasih. Apotek. Apotek adalah ejaan yang salah. Dan apotek adalah ejaan yang benar. Selanjutnya, soal nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari sumber literatur secara utuh atau sempurna tanpa mengurangi bentuk kalimatnya dan intisari tulisannya. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah sebagai model kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil ide pokok atau gagasan dari sebuah tulisan. Kemudian ide dan gagasan tersebut kita ulang kembali dengan redaksi yang berbeda, tapi tidak mengurangi gagasan yang diberikan. Perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung. Penulisan. Kutipan langsung selalu menempatkan penulisan di awal kalimat. Kemudian panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris. Dan kemudian tanda kutip mengapit gagasan atau ide pokok tulisan. Apabila kutipan langsung perlu diberi tanda petik apabila kurang dari 40 kata. Jika lebih dari 40 kata, maka tidak perlu diberikan tanda kutip. Dalam kutipan tidak langsung, ini tidak perlu. Kalimat. Biasanya kutipan langsung mencantumkan sumber penulis di awal kalimat dan disertakan tahun terbit beserta halaman sumbernya. Sementara itu, kutipan tidak langsung mencantumkan sumber penulis di akhir kalimat kutipan. Struktur penulisan. Kutipan langsung umumnya digunakan untuk menjelaskan sesuatu secara tertulis, seperti definisi kata umum, seperti pengertian paragraf atau kalimat. Sedangkan penulis sering menggunakan kutipan tidak langsung untuk memperkuat suatu ide yang diusulkannya. Kemudahan mengutip. Kutipan langsung lebih mudah digunakan karena pengutipan langsung tidak memerlukan perubahan penyuntingan sama persis. Sedangkan untuk pengutipan tidak langsung diperlukan perubahan penyuntingan agar tulisan tidak dianggap plagiat. Panjang kutipan. Kutipan langsung biasanya lebih panjang dari kutipan tidak langsung. Pasalnya, kutipan langsung bisa langsung diambil secara utuh isi kalimat kata per kata. Sedangkan kutipan tidak langsung perlu kamu olah terlebih dahulu sesuai dengan pemahamanmu sendiri. Contoh kutipan langsung. Contoh kutipan langsung kurang dari 4 baris atau 40 kata. Jalan dengan pendapat tersebut. Raf 1994. 1. Menjelaskan bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sini ada titik 2. Contoh kutipan langsung lebih dari 4 baris atau 40 kata. Sehubungan dengan kegiatan menulis tersebut, Nur Jamal, Sumirat, dan Darwis. Menjelaskan sebagai berikut. Menulis merupakan keterampilan berbahasa aktif. Menulis merupakan kemampuan puncak seseorang untuk dikatakan terampil berbahasa. Menulis merupakan keterampilan yang sangat kompleks. Menulis juga merupakan media untuk melestarikan dan menyebarluaskan informasi dari ilmu pengetahuan. Contoh kutipan tidak langsung. Jalan dengan pendapat tersebut.
Menjelaskan bahwa bahasa adalah suatu alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang arbitrer yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya soal nomor 3 adalah apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain. Dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi, dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contoh biografi seperti berikut. Pria yang lahir dari Culiacán, Sinaloa, Meksiko pada 8 Januari 1946 dan memiliki nama lengkap Miguel Angel Felix Gallardo yang biasa disebut dengan LJV, The Jefes, dan El Padrino. Adalah seorang terpidana gembong narkoba Meksiko. Dia adalah salah satu pendiri kartel Guadalajara pada 1970-an. Gallardo adalah seorang sarjana bisnis yang kemudian lama berprofesi sebagai polisi lokal. Ia sempat menjadi bagian dari regu pengawal gubernur Sinaloa, Leopoldo Sanchez Celis. Kelak, Gallardo turut memanfaatkan koneksi dari lingkaran dalam Celis Gallardo untuk memulai bisnisnya. Contoh bibliografi. Arifin, Zainal, dan S. Amran Tasai, 1995, cermat berbahasa Indonesia, Jakarta, 2 Akademia. Apa perbedaan makna antar kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu. Kata pukul berarti saat atau waktu. Kata tersebut dipakai saat menyatakan waktu tertentu dalam suatu hari yang disertai jam dan menit. Contohnya, rapat itu akan dimulai pada pukul 10.00. Kata jam mengandung arti masa atau jangka waktu dan benda petunjuk waktu. Contohnya, Tina selalu memakai jam di tangan kiri. Selanjutnya soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bunyi bahasa sebagai hakikat bahasa adalah bunyi-bunyi tertentu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Perhatikan bahwa bunyi dentur, bersin, dan batuk bukanlah bunyi bahasa karena tidak termasuk dalam sistem bahasa. Bunyi bahasa di sini adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati dengan fon dan di dalam fonemik sebagai fonem. Selanjutnya soal 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Faktor kesalahan penulisan tanda koma. Yang pertama, rendahnya minat dan motivasi terhadap pembelajaran karena yang terintegrasi dengan pembelajaran tanda baca. Soal nomor 2, daya ingat yang berbeda-beda sehingga banyak yang lupa menggunakan tanda baca saat menulis karangan narasi. Yang ketiga, kaidah penggunaan tanda koma yang terlalu banyak sehingga membingungkan. Yang keempat, kurangnya tingkat ketelitian. Contoh kesalahan penulisan tanda koma. 1. Contoh salah. Yono hanya membawa buku, koma, tas, dan pensil. Contoh benar adalah Yono hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil. Contoh salah yang kedua. Rian tidak mau sekolah lagi, koma, karena diajak oleh teman-temannya. Contoh benar,
karena diejek oleh teman-temannya, Rian tidak mau sekolah lagi. Contoh salah yang ketiga, Susi sangat pandai bergaul di luar, tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Contoh benar, Susi sangat pandai bergaul di luar, tetapi, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Yang keempat, contoh salah, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan, kertas, dan kartu ujian. Yang contoh benarnya adalah barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Yang kelima, contoh salah. Sekar sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi, sangat pendiam ketika berada di rumah. Contoh benarnya adalah Sekar sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Soal yang ketujuh. Apa perbedaan dari makna dan dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Namun, titik dua tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, Sasa membeli jus, dua, mangga, jeruk, tomat, dan alpukat. Hanya ada dua kemungkinan dalam menjawab soal ujian. Titik dua, benar atau salah. Tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah pagi, titik koma, ayah bergegas pergi ke kantor. Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu mencuci pakaian, titik koma, kakak membaca novel. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Faktor kesalahan penulisan huruf miring. Yang pertama, kurang pemahaman. Tata bahasa yang digunakan tidak tepat. Yang ketiga, menerjemahkan istilah asing secara asal-asalan. Yang keempat, penggunaan tata bahasa tidak menyesuaikan situasi. Yang kelima, memakai istilah asing yang sudah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Contoh kesalahan penulisan huruf miring. Kesalahan terkait motif pelaku, Budi menyebut berdasarkan hasil BAP, AM mengaku kesal lantaran ia dimarahi pelaku sewaktu sedang bermain game online. Perbaikan, setelah kata bermain seharusnya game online menggunakan huruf miring yang menambahkan bahasa asing. Kesalahan dalam kasus yang tidak biasa ini, ilmiah 5 pembunuh bayaran melakukan outsourcing secara berantai terhadap perintah pembunuhan yang diberikan seorang pengusaha lokal untuk rival bisnisnya. Perbaikan, setelah kata melakukan seharusnya outsourcing menggunakan huruf miring yang merupakan bahasa asing. Kesalahan selanjutnya hanya saja dugaan awal, sang ibu yang baru melahirkan anak pertamanya itu mengalami baby blues syndrome. Perbaikannya adalah baby blues syndrome seharusnya menggunakan huruf miring karena merupakan ungkapan asing. Soal selanjutnya. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Pemakaian huruf meliputi pemakaian huruf vokal dan konsonan, baik gabungan vokal maupun konsonan. Gabungan vokal yang disebut diftong tidak dipisahkan, tetapi merupakan satu kesatuan. Demikian pula gabungan konsonan yang merupakan satu kesatuan fonem tidak dipisahkan. Penulisan gabungan vokal yang disebut diftong AI
AU dan OI dalam kata pantai. Harimau dan asoy tidak dipisah antar gabungan vokal itu. Tetapi gabungan vokal itu merupakan satu kesatuan dikrong, sehingga pemunggalan kata-kata itu menjadi benar. Strip kolah, K strip lian, dan man strip tab. Yang salah adalah sek strip olah, K strip ian, man T strip up. Demikian pula pemenggalan gabungan konsonan yang juga merupakan satu kesatuan, melambangkan satu fonem seperti KH, NG, NY, dan SY tidak pernah dipisahkan sehingga kata yang mengandung gabungan konsonan itu tidak dipisah di antara gabungan konsonan. Contoh benarnya, masyarakat menggunakan Y. Selanjutnya syukur menggunakan Y. Contoh salahnya, masyarakat tidak menggunakan Y. Syukur tidak menggunakan Y. Terima kasih atas kajiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.